dan keturunan-keturunan mereka tidak pernah mengaku-ngaku di hadapan publik untuk dihormati. Ana min Duliati Raden Wijaya, muassis Mojopahit, tidak pernah ada. Saya turunan Raden Patah, saya pendiri Demak, leluhur saya, tidak pernah ada. Kalau nasab ditinggikan, siapa yang jadi gubernur Banten harus cucu dari Sultan Maulana Hasanuddin? Tidak, saudara. Anak tukang kolektor bisa jadi gubernur Banten asal kolektornya dijual, beli partai. Banser bisa nyalon DPD. Kita doakan Banser Banten Khairul Huda jadi anggota DPD Banten. Lurah bisa jadi ketua Ansor. Ini Kabupaten Tangerang, saudara. Lurah bisa jadi ketua Ansor. Siapa saja bisa menjadi apa saja di bumi Indonesia. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tidak ada pemuliaan bimujarradid dam, dan tidak ada pemuliaan bimujarradin nasab, walakin saraful ilmi wal amal. Kemuliaan adalah kemuliaan ilmu dan karya, kemuliaan prestasi. Man abta'a bihi amaluh lam yusri alaihi hasabuh. Man abta'a alaihi amaluh lam yusri alaihi nasabuh. Siapa orang yang tidak punya prestasi, maka nasabnya tidak akan meninggikan dirinya. Bahkan kalau dia terus eksploitasi nasab, kalau dia terus masih ngeyel kapitalisasi nasab di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, maka saya yakin hanya kehinaan yang akan mereka dapatkan dari kita, putra-putri Indonesia. Tepuk tangan. Ini nggak mau tepuk tangan, jangan-jangan pendukung nasab ini. Kalian sudah tercocoki akal pikirannya. Kenapa? Karena doktrin cinta membutakan Kiai Agung. Makanya Nahdlatul Ulama memanggilnya warga NU, bukan muhibbin NU. Muhibbin itu hanya untuk Rasulullah, seperti kata Kiai Amir. Rasulullah pun kepada sahabatnya memanggilnya ashab. Imam Syafi'i memanggil murid-muridnya bukan muhibbin, tapi ashab. Lalu ashab-ashab ini dididik untuk bisa lebih mulia dari gurunya. Sahabat-sahabat Nabi, sepertinggal Nabi, mereka lebih bisa daripada Rasulullah dalam meluaskan agama Islam ini. Kenapa? Karena ilmunya sudah dikasih oleh Rasulullah. Inilah ashab. Kalau pecinta, mereka hanya mencintai. Apa rumus para pecinta? Memberi tanpa mengharapkan untuk dikasih. Memberi tanpa mengharapkan untuk diberi. Harta dan nyawa bisa diberikan untuk yang dicintai, walaupun yang dicintainya enggak menghargai. Itu konsep cinta. Cinta itu membutakan. Orang yang mencintai, kemudian yang dicintainya eksploitasi cinta orang yang mencintainya, maka yang ada bagi pecinta hanya kehinaan saja. Yang ada bagi orang mencintai hanya korban. Dia akan dikorbankan
karena cinta yang ada di dalam hatinya yang telah didoktrinkan tidak sesuai ajaran agama Islam. Dan ini harus dilawan. Apa? Ini harus dilawan pakai apa? Minimal Anda punya HP, lawan pakai HP Anda. Komen kalau ada saya lagi ngomongin. Ini saya diserang katanya tidak cinta durian Nabi. Saya cinta durian Nabi, tapi durian Nabi asli, saudara. Bukan durian Nabi palsu yang ngaku-ngaku, tetapi akhlaknya tidak mencerminkan keaslian durian Rasulullah. Kita sebenarnya nggak perlu kitab-kitab nasab yang jelimet. Kita nggak perlu tes DNA sebenarnya, saudara. Cukup melihat akhlaknya akan nyeter langsung magnetnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penelitian saya bukan untuk orang-orang alim yang ada di dalam kelompok orang-orang yang mengaku durian Nabi. Kehormatan mereka akan semakin tinggi jika misal bahwa ini terbukti mereka bukanlah durian Nabi, maka orang alim dari mereka akan semakin tinggi pangkatnya. Berarti betul ilmu lebih mulia daripada nasab, bahwa betul orang tidak punya nasab pun bisa berilmu dan bisa jadi waliullah. Jangan untuk-untukan aja, tepuk tangan. Al-Habib urakan, perjuangan keras pengurus wilayah NU Banten Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani atau Kiai Imad dalam menyuarakan kebenaran untuk membongkar kepalsuan para habaib atau klaim sebagai cucu Rasulullah tidak sia-sia. Bahar Smith yang selama ini paling getol mengeksploitasi umat atas nama darah suci Nabi dengan memperbudak umat demi kepentingan materi dan propaganda klan Balawi sebagai ras paling mulia di negeri ini. Semakin terpojok tak berkutik, Bahar Smith pula yang paling ngotot memvonis keturunan Wali Songo telah terputus, sehingga tak ada lagi keturunan Nabi kecuali mereka yang tercatat di Rabitah Alawiyah, yang menurut versinya dan para kroco-kroco pendukung diklaim sebagai yang paling absah untuk menentukan siapa itu keturunan Nabi. Perang narasi di medsos kalah telak, pembuktian dengan metode ilmiah kosong melompong, tak bisa menunjukkan kitab nasab kredibel, tak ada sertifikat pengakuan isbat dari Nakobah internasional maupun dari negeri leluhur mereka, Yaman. Tidak pula tes DNA kecuali narasi konyol bongkar makam Nabi dan kowar-kowar di medsos saja. Saking paniknya, agar jangan sampai jadi mantan Habib, setelah segala upaya pencitraan dan propaganda gagal total, kini Bahar Smith tengah membuat strategi playing victim lewat drama Korea penembakan dengan skenario acak adut dan malah jadi guyonan warganet di dunia maya. Terlepas dari kebenaran drama itu, fakta atau hoax buat pengalihan isu agar tak dituntut tes DNA. Namun presiden buruk kasus Ratna Sarumpait 5 tahun silam bisa terjadi. Alih-alih mendapat simpati publik malah mendekam di balik jeruji besi. Semoga tak terjadi hal yang seperti ini. Di sisi lain, Kiai Imad terus bersuara lantang dan pantang mundur atas penelitian ilmiah soal nasab yang terlanjur sudah dilakukan. Kiai Imad menegaskan bahwa sebagai kader penggerak, maka ketika NU memanggil, harus siap dipanggil dan bergerak, jangan hanya diam. Hal itu disampaikan oleh Kiai Imad dalam tausiahnya di acara silaturahmi dan halal bihalal kader penggerak Nahdlatul Ulama atau KPNU Tangerang Raya di Pondok Pesantren At-Tazir Nurul Ghazali, Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kiai Imad juga menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama bukan organisasi nasab. Siapa saja boleh menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NU. Tidak ada syarat ketum PBNU harus dari keturunan tertentu. Tidak ada syarat ketum PBNU harus jadi Quraisy, kata Kiai Imad dengan berapi-api. Indonesia tanah air beta pusaka abadi.
Madinah Jaya.